Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng rawuh Bu, Menkeu Bu Sri Mulyani, luar biasa Bu. Ini kami juga kaget Bu. Terima kasih. Kami Ibu hadir di sini, kami tenggengen. Tidak menyangka Ibu berkenan hadir di sini. Nah ini teman-teman Bu Sri Mulyani adalah Bu Menteri Keuangan. Recording in progress. Bukan hanya miliknya Indonesia, tapi juga miliknya internasional. Ini adalah the best minister in the world, the best woman in the world, dan ini terus bergantian. Kemudian juga di saat negara lain itu pada pertumbangan ekonominya di tengah pandemi, kondisi ekonomi Indonesia itu juga semakin baik. Di mana di negara lain rakyat sakit, kehilangan pekerjaan, kelaparan, tapi kita bersyukur Indonesia kondisi ekonominya baik, dan ini juga salah satu berkat perjuangan Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani ini. Dan apa yang kita pelajari dari Bu Sri Mulyani adalah setiap tetes rupiah harus bermanfaat bagi rakyat, dan itulah juga Bu, ini yang juga kita pelajari, setiap tetes rupiah yang ada di PLN juga harus diinvestasikan dengan baik Bu. Nah ini teman-teman semuanya, selama 3 tahun ini kita bisa membayar hutang 62,5 triliun, dan itu berkat pembayaran subsidi kompensasi dari Bu Sri Mulyani yang selalu tepat waktu. Kemudian juga kemarin ada keputusan 3 menteri, ada pembayaran 31 triliun kompensasi, matur sembah nuwun Bu. Dengan adanya pembayaran itu Bu, kami juga langsung bisa melunasi outstanding kredit modal kerja kami, hari ini sudah 0. Kemudian juga kami ada syarat di SCR yang seharusnya 1,5 Bu, dan Ibu juga memberikan waiver ini bisa di bawah 1,5 dan di atas 1. Kemudian kami mendapat tugas juga untuk melistriki desa-desa, dan itu tugas yang berat karena komersialnya itu sebenarnya tidak masuk Bu, tapi ini ya kami mendapatkan bantuan PMN 10 triliun sehingga kami juga bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Nah, dalam proses itu kami juga melakukan digitalisasi pembangkit transmisi distribusi sistem keuangan kami, pengadaan kami, sehingga kami saat ini juga punya visibility pengelolaan keuangan kami, agresif debt management juga kami lakukan. Kemudian pelayanan pelanggan nyuwun sewu Bu, ini aplikasi kami 4,9 Bu ratingnya, downloadnya lebih dari 30 juta juga meningkat, sehingga matur sembah nuwun juga. Mungkin satu lagi Bu, ini Sri Kandi juga bermunculan Bu di PLN ini, Direktur Keuangan kami, Sri Kandi, Direktur Retail Management kami, Sri Kandi, Dirut dari anak perusahaan kami ada 2 dari juga Sri Kandi, Direksi Subholding juga Sri Kandi, jadi kami juga sudah meningkat di sana. Untuk itu saya mewakili seluruh pegawai PLN matur sembah nuwun, dan di sini ada Bu Menteri, monggo nih teman-teman kita serap ilmu dari Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Ini sudah bukan arahan dari jauh lagi, tapi ini arahan langsung. Untuk itu tolong teman-teman pahami dan jalankan semua arahan dari Bu Menteri. Tentunya ini kesempatan langka, ini once in a lifetime opportunity. Nanti moderatornya dibantu Pak Nyoman. Nusantara elok, bumi pertiwi, diperjuangkan dengan sepenuh hati. Terima kasih dukungan Bu Sri Mulyani menguatkan PLN kini dan nanti. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan Prasojo, Direktur Utama PLN. Terima kasih kepada Bu Sri Mulyani selaku pembicara pada acara Leader Talk Series 2 ini. Sosok panutan bagi kami karena kontribusinya baik di tingkat regional dan internasional. Wanita lembut namun tangguh dalam mengawal ekonomi Indonesia, sehingga diakui dunia menjadi negara yang mampu melewati masa pandemi dengan fundamental ekonomi yang sangat baik. Sehingga Bu Sri Mulyani dapat menginspirasi kita semua membuat PLN menjadi lebih baik. Baik, tanpa panjang lebar, kita langsung menuju ke Bu Sri Mulyani Indrawati. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan paparan. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmawan Prasojo dan seluruh jajaran direksi serta pimpinan PLN atas waktunya. Saya mohon maaf waktunya agak bergeser sore karena kita juga ada Rapim di Kemenkeu. Saya diminta untuk menyampaikan paparan terkait dengan tentu saja masalah PLN, tapi mungkin ada baiknya kita bawa juga di dalam konteks besarnya.
karena memang energi ini menjadi salah satu isu yang luar biasa penting yang dibahas pada level global, namun juga memiliki implikasi yang sangat besar pada level nasional dan tentu pada keuangan negara, yaitu APBN. Pertama kita lihat dari konteks globalnya. Ekonomi Indonesia, kalau kita lihat tadi disampaikan oleh Pak Darmawan, dihadapkan pada berbagai perubahan yang sangat cepat dari mulai pandemi yang kemudian ini kenapa bukan naik gaji Pak, penghasilan setahun digeser. Oh, kayaknya ada komunikasi. Oke, jadi adanya semacam adanya perubahan pergeseran risiko yang sangat-sangat cepat dan sangat fundamental. Sesudah dunia dihadapkan pada pandemi yang sebetulnya juga memberikan dampak luar biasa kepada seluruh dunia, termasuk terjadinya apa yang disebut disrupsi dari sisi rantai pasok. Karena memang pandemi di mana banyak negara yang melakukan kebijakan lockdown atau pembatasan gerakan itu kemudian mempengaruhi juga sisi disrupsi dari rantai pasok. Di sisi lain dengan pemulihan ekonomi yang sangat cepat, maka dunia kemudian dihadapkan pada sisi rantai pasok supply-nya tidak mampu mengikuti pemulihan sisi permintaan. Maka muncullah yang disebut tekanan harga-harga atau inflasi. Diperparah dengan terjadinya apa yang disebut perang yang saat ini atau geopolitik secara umum, di mana Rusia menyerang Ukraina dan ini menimbulkan dampak yang sangat luas. Masalah pangan, masalah pupuk, masalah energi menjadi sangat terpengaruh. Makin memperparah tadi yang disebut disrupsi sisi supply dan tekanan inflasi. Harga-harga meningkat dari sisi pangan, energi, dan di sisi lain kemudian menimbulkan inflasi yang tinggi itu reaksi kebijakan moneter dari negara-negara terutama negara maju. Lihat inflasi di Amerika tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi yang pernah tertinggi itu adalah pada tahun 70-an. Dalam 2 dekade terakhir inflasi cenderung sangat rendah. Di Eropa ini juga inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Selama 15 sampai 10 tahun terakhir yang terjadi di Eropa itu inflasi sangat rendah bahkan deflasi. Di Jepang udah hampir 3 dekade terus-menerus terjadi deflasi, sekarang terjadi inflasi. Jadi inflasi yang melonjak sangat tinggi mengharuskan otoritas moneter melakukan respons dalam bentuk kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Kalau otoritas moneternya di Amerika, kenaikan suku bunga dan likuiditas dari US dollar, di mana transaksi dunia itu hampir 60%-nya adalah dalam US denominated, maka menyebabkan penguatan dari dolar yang luar biasa. Ini menimbulkan dampak yang juga harus dilihat. PLN pasti nanti juga terkena dampaknya. Nah, kondisi inilah yang kemudian menimbulkan tekanan yang makin besar. Banyak negara yang situasinya sudah rapuh waktu terjadi pandemi. Dengan adanya pandemi, karena mereka harus melakukan banyak langkah-langkah extraordinary, termasuk menggunakan instrumen fiskalnya, maka negara ini kemudian makin rapuh. Saat ini ada lebih dari 60 negara yang diperkirakan dalam situasi debt distress atau kondisi keuangan dan utangnya dalam kondisi distress yang kemungkinan dia bisa kemudian memicu krisis utang maupun krisis keuangan atau krisis ekonomi. Ekstrimnya seperti Bapak dan Ibu sekalian mungkin lihat apa yang terjadi di Sri Lanka yang barangkali Anda semuanya ngelihatnya adalah dalam bentuk foto-foto atau kejadian krisis politik, sosial, ekonomi yang kompleks. Nah, situasi ini yang sekarang harus kita semuanya kelola, termasuk PLN sebagai BUMN yang memiliki peran sangat besar dan dampak dari PLN itu sistemik.
ke seluruh negara dan pada keuangan negara. Nah, kalau inflasi yang tinggi di berbagai negara mengharuskan respons kebijakan yang meningkat, dampaknya adalah untuk mengerem sisi demand-nya, karena tadi disrupsinya sisi supply. Sehingga banyak negara diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melemah. Dan revisi dari kebijakan dari performance atau kinerja ekonomi di berbagai belahan dunia itu terlihat. Proyeksi dari pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan diperkirakan akan lebih lemah, bahkan kemungkinan terjadi resesi. Ini terjadi terutama di Eropa, Inggris, dan beberapa negara yang memang harus melakukan berbagai macam kebijakan pengetatan baik di sisi moneter dan fiskalnya. IMF sudah menunjukkan beberapa proyeksi dari revisi berbagai negara di dunia, Amerika, Eropa, Tiongkok, dan juga negara-negara emerging. Sehingga kondisi Indonesia yang sekarang ini momentum dari pemulihan ekonominya masih kuat, itu kita syukuri dan sekaligus harus tetap kita jaga. Nah, pertumbuhan ekonomi yang melemah tentu saja akan memberikan dampak kepada keseluruhan di dunia ini mengenai tadi harga komoditas dan termasuk terjadinya kemungkinan potensi beberapa negara yang cukup tadi negara miskin dan emerging atau bahkan negara maju yang sudah dalam kondisi debt distress akan menghadapi kondisi yang makin sulit. Indonesia dengan kinerja yang cukup baik, pertumbuhan ekonomi masih baik, ditopang dengan ekspor kita yang cukup kuat, dan ini menyebabkan neraca pembayaran kita dalam kondisi trade account-nya surplus dan current account-nya juga surplus. Ini memberikan daya tahan yang relatif lebih baik pada saat dunia mengalami perubahan terutama dari sisi arah kebijakan. Dengan kenaikan suku bunga dan juga penguatan dolar, ini menyebabkan seluruh dunia mengalami apa yang disebut depresiasi terhadap dolar Amerika. Dan ini tentu menyebabkan tambahan kerapuhan atau vulnerabilitas dari negara-negara tersebut, terutama yang memiliki exposure dolar baik dari sisi utangnya maupun dari sisi kebutuhan import barang maupun jasa. Di sisi lain, Indonesia pertumbuhan yang baik juga ditopang oleh dari dalam negeri kita. Konsumsi yang baik dan juga dari sisi investasi yang mulai pulih kembali. Namun kita tetap waspada karena kecenderungan harga-harga yang meningkat dari pangan maupun energi maupun terjadinya penguatan US dollar bisa menimbulkan imported inflation. Semua negara sedang menghadapi inflasi yang tidak mudah. Indonesia juga harus waspada. Kalau Indonesia inflasi terdiri dari harga pangan maupun harga energi atau harga yang diatur pemerintah administered price dan core inflation, ini berarti PLN Anda semuanya ada di dalam bagian yang disebut administered price. Bisa berkontribusi terhadap inflasi seperti yang waktu itu kita melakukan untuk meningkatkan harga Pertalite dan diesel atau solar yang kemudian menyebabkan kontribusi inflasi tinggi. Pilihannya tidak selalu mudah bagi seluruh pemerintahan di seluruh dunia. Antara memproteksi masyarakat, daya beli, namun di sisi lain pressure dari harga-harga yang berjalan secara sangat ekstrim di dunia, ini menimbulkan pilihan-pilihan kebijakan yang tidak mudah. Pemerintah juga berusaha supaya inflasi tetap bisa terkendali, termasuk harga pangan yang sangat menentukan tingkat inflasi kita. Dengan demikian, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bersama dengan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal dan seluruh sektor lain yang menunjukkan adalah kegiatan ekonomi real harus saling bekerja sama. Karena tantangan yang dihadapi dari sisi kebijakan memang semakin rumit.
Kerjasama yang baik akan menyebabkan dampak kebijakan akan menjadi baik, lebih efektif, dan tentu dari sisi ongkos atau biayanya menjadi jauh lebih ringan. Contoh dari kebijakan yang tidak sinkron dan menimbulkan dampak luar biasa itu seperti yang Anda semuanya mungkin baca di Inggris terjadi, di mana ketidaksinkronan antara kebijakan fiskal moneter menyebabkan gejolak market yang luar biasa, sehingga Menteri Keuangannya kemudian turun, Perdana Menterinya kemudian harus resign, dan kemudian terjadi kepemimpinan nasional. Selain gejolak market yang sudah menimbulkan damage atau kerusakan di dalam kredibilitas dan kepercayaan. Ini saya ingin sampaikan kepada Anda semuanya supaya jajaran pimpinan PLN menyadari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda persembahkan bagi Republik itu matters, sangat-sangat berarti. Apakah Anda merupakan bagian dari solusi atau Anda menjadi penambah masalah bagi Republik Indonesia yang sekarang seluruh dunia sedang dihadapkan pada tantangan-tantangan yang tidak mudah. Seperti tadi disebutkan, momentum pemulihan ekonomi Indonesia cukup baik. Pertumbuhan ekonomi kita tahun ini diperkirakan masih cukup kuat. Kuartal ketiga bahkan kita berharap bisa di atas 5,5%, dan kemudian kuartal keempat mungkin kita harus waspada terhadap tren pelemahan ekonomi dunia. Tahun depan Indonesia juga diperkirakan masih bisa menjaga pertumbuhan ekonominya. Mungkin tekanan akan muncul bertubi-tubi karena seperti IMF menyampaikan bahwa tahun 2023 is gonna be dark. Itu yang disebutkan gelap. Kalau saya mengatakan begitu saya dianggap menakut-nakuti, tapi sebetulnya enggak. Hanya ingin menyampaikan bahwa risiko itu sangat ada. Dan oleh karena itu kita harus waspada. Nah, APBN sebagai keuangan negara akan terus digunakan untuk menjaga ekonomi Indonesia, namun APBN sendiri juga harus tetap dijaga kesehatannya. Tahun 2020, 2021, dan 2022 ini kita dari mulai menghadapi pandemi yang luar biasa, yang kemudian kita harus melebarkan defisit dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu Nomor 1 tahun 2020. Kita mewujudkan apa yang disebut negara harus hadir pada saat ancaman muncul dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat kita dan ekonomi kita, yaitu pandemi. Meskipun untuk negara hadir itu artinya keuangan negara harus bekerja extremely hard, yang kemudian menimbulkan defisit yang sangat besar. Namun itu bisa tetap kita jaga selama keuangan negara tetap relatif sehat dan kuat. Sehingga pada saat situasi-situasi tertentu, periode-periode tertentu, kita harus bekerja keras. Sesudah itu kita kembali harus menguatkan atau menyehatkan kembali. Sama seperti manusia, Anda semuanya, kadang-kadang Anda harus kerja lembur sehari, 2 hari, seminggu. Tapi Anda nggak mungkin lembur, nggak pernah tidur selama berbulan-bulan, pasti mati. Kena stroke atau ya bablas. APBN sama seperti tubuh manusia, kita bisa bekerja extremely hard tahun 2020-2021. Namun kita harus mulai kembali menyehatkan karena negara dan bangsa serta perekonomian rakyat akan terus-menerus dihadapkan pada banyak ketidakpastian, guncangan-guncangan yang muncul. Bisa dari sisi pandemi, bisa dari sisi climate change, bisa dari sisi geopolitik yang menimbulkan perang dan ketidakpastian, bisa juga dari disrupsi teknologi. Semuanya itu adalah potensi-potensi shock yang akan kita lihat dan harus bisa kita kelola. Nah, saya akan menyampaikan bahwa APBN sebagai shock absorber terus bekerja untuk secara fleksibel melindungi masyarakat. Kalau 2020 tantangan terbesar adalah pandemi dan kesehatan, maka tahun 2022 pada saat pemulihan ekonomi mulai tahun lalu ke tahun ini, risiko bergeser menjadi tadi kenaikan harga-harga
pangan dan energi dan geopolitik, serta kenaikan suku bunga akibat inflasi yang menimbulkan kenaikan atau penguatan dolar. Ini yang menyebabkan kemudian APBN ini harus terus bisa merespons. Nggak bisa sekaligus kemudian kita menganggap bahwa ini sudah baik. Berbagai perubahan-perubahan atau adjustment kita lakukan. Dan ini tentu akan sangat mempengaruhi postur dan kesehatan APBN kita. Pada saat ekonomi mulai menguat, kita akan meningkatkan kemampuan untuk membangun fiscal space atau buffer lagi. Karena nanti akan muncul kebutuhan di mana buffer itu harus dipakai. Jadi kewaspadaan, antisipasi, dan respons itu mengharuskan keuangan negara tetap dijaga secara baik. Oleh karena itu, saya selalu menyampaikan bahwa APBN itu menunjukkan adanya kewaspadaan yang tinggi. Ekonomi kita sedang pulih betul dan kita optimis kita akan jaga bersama. Namun pada saat yang sama kita harus waspada. Itulah tema di dalam APBN 2023 di mana kita menyampaikan bahwa APBN membawa dan mengusung tema optimisme dan pada saat yang sama juga kewaspadaan. Optimis karena kita memang melihat momentum pemulihan ekonomi, pertumbuhan kemarin kuartal kedua sampai di 5,4, kuartal ketiga mungkin akan juga tetap baik dan kuat. Di sisi lain, inflasi tadi mulai menunjukkan ada pressure dan juga kita lihat kenaikan suku bunga global maupun di dalam negeri pasti akan menimbulkan dampak terhadap ekonomi real. Itu semuanya harus kita waspadai. Ibu Bapak sekalian, dengan background ekonomi yang tadi saya sampaikan, kita akan lihat urgensi dan tantangan dari PLN di dalam mengelola sektor energi yang merupakan sebuah sektor yang memiliki peranan sungguh luar biasa. Sangat penting. Kalau saya selalu mengatakan bahwa APBN itu ibaratnya nadi dari pemerintahan dan perekonomian, energi, listrik juga merupakan nadi dari perekonomian. Jadi kalau perekonomian sehat itu karena pasti darahnya baik, bersih, dan nadinya juga kuat dan bersih. PLN sebagai monopoli listrik, Anda bertanggung jawab. Kalau ekonomi kita kuat, itu pasti karena energinya bersih, efisien, dan nadinya juga kuat dan bersih. Anda berpikir sebagai pimpinan harus juga melihat di dalam konstelasi itu. Kami di Kementerian Keuangan akan terus berusaha. Tidak ada excuse, nggak ada alasan. Oh kita bilang, oh saya dihadapkan pada krisis, dihantam pandemi, dihantam harga minyak, dihantam dengan segala macam. Bencana alam. Selalu ada excuse untuk mengatakan, oh APBN kita nggak sehat karena kita harus begini, kita harus begitu. Sama dengan PLN. Kalau Anda mulai banyak alasan di jajaran pimpinan, oh karena harus begini, kita ada lobby untuk minta supaya pembangkit di sini, transmisi di situ, distribusi begini, loss-nya seperti ini. Belum nanti masalah energi primer, efisiensi, ada saja alasan untuk kemudian mengatakan, ya kinerja PLN pas-pasan Bu, bahkan di bawah, tolong kita semua selalu disuntik. Nah kalau kayak gitu itu menggambarkan ekonomi Indonesia ya kesehatannya seperti kesehatan PLN. Kalau PLN efisien, profesional, bagus, energinya bagus, kualitasnya bagus, emisinya bagus, seluruh transmisi distribusi bagus, organisasinya hebat, integritasnya bagus, efisiensinya dari pusat sampai ke daerah bagus, maka itu pasti menggambarkan indikator kesehatan Indonesia. Ini yang paralel yang ingin saya sampaikan. Kalau tadi Pak Darman mengatakan, oh Ibu Menteri Keuangan dikenal di internasional sebagai Menteri Keuangan, tadi wanita yang berpengaruh atau apalah yang tadi disebut-sebut tadi.
Itu adalah tanggung jawab bagi kita semua untuk mengelola keuangan negara, karena keuangan negara termasuk APBN itu pengaruhnya luar biasa terhadap seluruh kinerja ekonomi. Tidak hanya persepsi, tidak hanya elemen risiko, tapi juga kinerja. Dan kita nggak berpuas diri karena memang masih banyak PR yang harus kita lakukan. Saya harap hal yang sama dengan PLN. Coba kita lihat. Energi di Indonesia, kalau kita lihat jumlah dan komposisinya, Anda semuanya pasti hafal dengan chart ini. PLN membangun banyak sekali power generator, karena dulu sempat, saya menjadi Menteri Keuangan tahun 2005 sampai 2010, waktu itu temanya adalah jumlah pasokan energi pembangkit jauh lebih kecil dibandingkan demand yang meningkat luar biasa. Sehingga waktu itu sempat terjadi blackout dan kemudian pemadaman. Dan oleh karena itu dibuatlah berbagai cara untuk mengakselerasi pembangunan power generator di Indonesia. FTP1, FTP2 10 gigawatt, kemudian another 10 gigawatt. Semuanya basisnya coal. Dan dampaknya sampai hari ini masih terasa, karena kualitasnya banyak yang tidak bagus, yang kemudian menimbulkan neraca PLN berdarah-darah. Asetnya kualitasnya nggak bagus, liability-nya, utangnya besar, dan kemudian struktur keuangan PLN menjadi rapuh. Itu FTP1, FTP2. Sampai kemudian sekarang kita juga membangun sampai 30 gigawatt. Nah, hal seperti ini adalah yang saya harap PLN sebagai institusi besar, organisasi yang harusnya modern, profesional, kompeten, belajar dari setiap periode. Dan tetap bisa terus memperbaiki dari masa ke masa, melakukan koreksi. Indonesia sekarang masih didominasi oleh coal energy sources. Nggak ada salahnya karena kita memang juga punya coal. Namun Indonesia juga sebetulnya memiliki potensi untuk renewable energy yang sangat besar. Tentu kita perlu untuk merumuskan kebijakan dan aturan sehingga coal maupun non-coal dia bisa merefleksikan pertama memang kekuatan dari potensi energi di Indonesia. Namun pada saat yang sama kita berpikir mengenai kebutuhan ke depan untuk Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber energi yang reliable. Anda semuanya juga pastinya melihat kondisi seperti yang terjadi di Eropa dengan adanya perang antara Rusia dengan Ukraine yang kemudian menimbulkan dampak yang luas. Yang salah satunya adalah sumber energi di Eropa terdisrupsi karena tergantung dari Rusia yang dalam posisi sekarang berseberangan. Ini menyebabkan kemandirian energi di Eropa menjadi terganggu atau bahkan terancam. Nah, situasi seperti ini harusnya membuat Indonesia juga melihat Indonesia sebagai negara kepulauan, penduduk tinggi, pertumbuhannya mulai tumbuh dengan tinggi, bagaimana menciptakan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia. Reform dari sisi energi menjadi sangat penting. Dulu Indonesia adalah produser minyak dan gas yang memenuhi kebutuhan kita dalam negeri. Sekarang kita menjadi importer minyak dan gas. Di sisi lain, dengan semakin importnya tinggi, berarti kita harus membuat neraca pembayaran kita makin kuat. Sehingga kalau kita import minyak dan gas, kita harus mampu ekspor yang non-migas untuk mengkompensate. Alhamdulillah kita lihat neraca pembayaran kita bagus. Karena kalau tidak, Indonesia akan vulnerable. Sama seperti yang terjadi waktu itu tahun 2013 terjadinya taper tantrum.
Karena salah satunya adalah neraca pembayaran kita yang defisit dari sisi current account deficit karena kontribusi dari import termasuk import energi menjadi salah satu yang menimbulkan kerentanan dari neraca pembayaran dan ekonomi kita. Ini adalah tantangan. Hari ini ekspor non-migas kita bagus yang kemudian bisa mengkompensasi import migas kita yang makin tinggi. Yang kedua, tentu kalau import migasnya tinggi, sementara kita punya listrik, kita bisa bicara tentang demand for migasnya bisa dikurangkan. Makanya kalau dia kurang bukan karena ekonominya melemah, tapi orang kemudian pindah dari migas menjadi listrik. Kita bicara tentang electric vehicle, kita bicara tentang bagaimana mengkonversi LPG menjadi kompor listrik. Itu bukan masalah proyek, itu adalah masalah strategi nasional. PLN tentunya harus memiliki kewajiban moral bahwa ini adalah masalah survival dari negara Indonesia. Oleh karena itu, di dalam menjalankan proyek atau berbagai program-program strategis pengalihan energi, mengadres isu excess supply-nya dari PLN, meningkatkan demand side-nya, itu harus betul-betul dilakukan secara terukur, ada KPI-nya, ada akuntabilitasnya, efisiensi, dan tentu tidak ada korupsi, akan menjadi sangat-sangat menimbulkan confidence yang luar biasa. Karena segala sesuatu di PLN itu ya menyangkut sama seperti Kementerian Keuangan. Itu kita berhubungan dengan uang ratusan bahkan ribuan triliun di Kemenkyu. Godaan selalu banyak. Segala hal bisa diproyekkan. Godaan untuk integritas dan profesionalitas sangat besar. Begitu terpeleset, itu tidak hanya masalah kegagalan integritas individual, tapi Anda telah akan berkontribusi terhadap kegagalan dari strategi energi nasional yang membutuhkan sektor energi yang tadi saya sebutkan efisien, yang bersih, yang akuntabel, dan tentu saja yang reliable. Ini hal yang tentu perlu untuk terus menjadi moto tema dari pimpinan-pimpinan di PLN. Bagaimana kita bisa terus menggunakan resource yang ada sebaik mungkin, seefisien mungkin, dan setepat mungkin. Kita juga tahu bahwa demand side dari listrik di Indonesia itu tidak satu homogeneous. Rumah tangga saja ada R1, 450 VA, 900, dan yang lain-lain. Yang makin rendah, dia disubsidi lebih banyak. Jumlahnya puluhan juta. Jadi kalau tadi Pak Darmawan Prasojo bicara tentang aplikasi yang di-download 30 juta, tentu kita berharap subsidi melalui listrik mestinya harus makin tepat sasaran. Siapa yang memang berhak untuk kita bantu, mereka adalah kelompok yang memang harusnya dibantu. Tapi mereka yang tidak dibantu mestinya mendapatkan listrik yang harganya juga affordable. Harga affordable sangat tergantung dari biaya produksinya PLN. Kalau PLN-nya sendiri adalah biaya produksinya sangat efisien sehingga rakyat bisa mendapatkan listrik dengan harga paling murah, Anda berjasa terhadap ekonomi Indonesia, Anda berjasa terhadap keuangan negara. Jangan sampai ketidakefisienan di PLN di-pass through, dibebankan kepada masyarakat ekonomi, atau kalau masyarakat ekonomi tidak kuat, dibebankan pada APBN. Itu adalah hal yang sangat penting di dalam kita semua bekerja sama menjalankan tugas kita masing-masing agar konsep mengenai keadilan dan juga kemakmuran itu bisa diwujudkan secara konsisten. Dan kita bisa mengatakan bahwa kita berkontribusi terhadap pencapaian tujuan nasional, yaitu kemakmuran rakyat, keadilan, dan ekonomi yang kuat.
Nah, oleh karena itu, tentu di satu sisi kita bisa memperbaiki terus-menerus, di sisi lain kita juga akui bahwa sektor energi sama juga dengan perekonomian selalu dihadapkan dengan berbagai kemungkinan shock atau guncangan. Coba kita lihat saja harga energi primer kita. Kalau kita bicara tentang ICP, harga minyak, tahun 2020 pada saat terjadinya COVID, sempat bulan April itu harga minyak $0 atau $0. Sekarang harganya sudah di atas 90, bahkan Agustus yang lalu mencapai $106. Coba kita lihat energi primer yaitu coal atau batu bara. Yang biasanya Anda harganya 70, 90, sekarang ada di level $390, $400. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol di Indonesia karena itu adalah komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia. Sangat ditentukan oleh supply, demand, dan kemungkinan terjadinya shock seperti terjadinya perang di Ukraina. Pertanyaannya untuk kita semuanya, gambarnya bukan ini, tolong diganti, adalah dalam situasi shock yang begitu sangat banyak, kemungkinan terjadinya harga naik turun volatilitas, bagaimana PLN sama seperti APBN jaga supaya dia mampu memiliki resiliensi terhadap kemungkinan berbagai gejolak ini. Itu pasti membutuhkan strategi keuangan, strategi produksi, strategi dari manajemen pimpinan PLN sehingga kita tidak selalu mengalami berbagai ketidakpastian yang kemudian semuanya di-pass-through atau diteruskan kepada masyarakat. Ada guncangan yang memang nggak bisa kita absorb sama sekali. Maka sebagian kemudian kita melakukan pass-through, seperti yang kemarin Pertalite, diesel. Sebagian lagi kita bisa absorb dengan APBN. Saya harap PLN juga harusnya begitu. Ada guncangan yang bisa diabsorb oleh PLN, ada guncangan yang memang terpaksa harus di-pass-through. Tapi bagi masyarakat dan ekonomi, mereka akan bisa terus-menerus diyakinkan bahwa listrik yang saya konsumsi dengan harga tertentu adalah the best price, the most efficient, and the cleanest yang memang bisa diproduksi oleh PLN. Ibu dan Bapak sekalian, saya bagian terakhir saya ingin sampaikan, energi adalah sektor yang memiliki kontribusi sangat besar terhadap perubahan iklim. Semua orang bicara tentang ancaman perubahan iklim yang dalam hal ini terjadi karena emisi CO2 di seluruh dunia semenjak revolusi industri begitu melonjak yang menyebabkan dunia mengalami kenaikan temperatur. Sejak 1981 hingga 2018 Indonesia naik temperaturnya 0,03% per tahun, derajat sentigrade per tahun. Dunia juga bahkan dari mulai Paris Agreement tahun 2015 sampai sekarang ingin mengurangi CO2 sehingga jangan sampai dunia melewati kenaikan temperaturnya 1,5 derajat sentigrade di atas pre-revolusi industri. Kalau dilihat dari trennya hari ini kenaikan temperatur itu pasti akan ngelewatin 1,5 atau bahkan bisa melewati 2 degree centigrade. Konsekuensinya kalau dunia makin hangat, iklim berubah secara ekstrim. Banyak dampaknya yang sungguh luar biasa. Indonesia termasuk yang vulnerable dengan 17.000 pulau, banyak daerah yang akan terkena. Dampak dari sisi ekonomi sangat jelas, namun juga bisa dampak terhadap kesehatan dan dari sisi sustainabilitas
ketahanan pangan, ketahanan perekonomian akan sangat dipengaruhi. Makanya dunia sekarang berupaya di dalam konteks geopolitik global, politik, negara seperti kita dan India akan mengatakan emisi global Indonesia dan kontribusi Indonesia terhadap kenaikan suhu itu sebetulnya kecil dibandingkan negara-negara maju. Amerika, Eropa, Jepang yang sudah lebih dulu industri dan lebih banyak sudah mengotori atau mengemisikan CO2. Jadi kalau kita bicara tentang global politik, selalu akan bisa ditunjukkan ya negara maju bertanggung jawab duluan. Indonesia, kita kan latecomer, late contributor. Namun sama seperti masalah dunia, kalau tidak ada kesepakatan ya dunia akan masuk kepada apa yang disebut tren untuk kenaikan iklim, kenaikan suhu yang akan menimbulkan perubahan iklim. Itu sudah akan pasti terjadi. Makanya Indonesia meskipun kita sebetulnya kontribusi CO2-nya masih relatif kecil, namun Indonesia dilihat karena kita punya hutan tropis terbesar dan konsumsi energi kita yang makin meningkat, yang juga sebagian didominasi oleh energi berbasiskan batu bara. Energi yang menjadi kontributor dari CO2 emission itu juga merupakan sektor yang paling mahal, paling ekspensif untuk bisa mengadres isu emisi CO2 dibandingkan sektor seperti kehutanan. Namun ekonomi maupun negara dimanapun, apalagi negara segede Indonesia yang masuk di dalam negara G20, ekonominya termasuk terbesar di dunia, geografinya besar, penduduknya besar, pasti kebutuhan energinya akan terus meningkat karena income per kapita kita masih relatif dalam middle income. Kita ingin menjadi negara yang akan makin tinggi income per kapitanya dan itu artinya konsumsi energi dan kebutuhan energi akan makin naik. Persoalannya bagaimana kebutuhan energi dan konsumsi energi yang makin besar tidak identik dengan emisi CO2 yang makin banyak. Inilah strategi energi yang PLN ada di posisi kunci dan strategis. Keberhasilan Indonesia untuk terus bisa mensuplai memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan ekonomi yang akan terus berkembang, namun di sisi lain tidak memperburuk ancaman risiko perubahan iklim sangat tergantung kepada PLN. Jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke kanan, jangan pura-pura buang badan. PLN akan menentukan kemampuan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan naik versus kemampuan Indonesia untuk ikut bersama seluruh negara di dunia mengurangi ancaman perubahan iklim. PLN, Anda semua. Salah satu yang sekarang sedang kita pikirkan, kita dukung bagaimana PLN bisa memenuhi komitmen Indonesia yang sudah disampaikan di dunia untuk mengurangi emisi CO2 ini dalam bentuk nationally determined contribution ini. Menurunkan CO2 29%, sekarang bahkan dinaikkan menjadi 31,89% dengan upaya sendiri, atau kita bahkan berambisi menurunkan CO2 43,2% dengan dukungan internasional. Kenapa internasional harus mendukung Indonesia? Ya karena internasional, terutama negara maju, punya kewajiban karena mereka sudah mengotori dunia itu lebih dulu dan lebih banyak. Namun tetap kita punya kewajiban untuk menurunkan CO2 dengan upaya kita sendiri. Nah, dalam hal ini
transisi energi menuju energi bersih menjadi sangat-sangat penting. Untuk bisa mencapai NDC ini, Nationally Determined Contribution, kebutuhan anggarannya sangat besar, ribuan triliun, 280 billion US dollar atau 3.400 triliun. APBN kita totalnya 3.000 triliun, nggak mungkin hanya untuk ini saja. Jadi pasti tidak bisa semuanya pakai APBN. Pasti butuh apa yang disebut kontribusi dari private sector, baik domestik dan internasional. Gimana private sector domestik internasional bisa ikut berkontribusi tergantung dari PLN mampu nggak menyediakan platform kerjasama yang workable. Apakah PLN mampu membuat sebuah pola kerjasama yang menguntungkan Indonesia dan bermanfaat bagi dunia. Kita semuanya tahu bahwa menuju tadi NDC dan bahkan sekarang seluruh dunia ditekan atau diminta untuk tidak hanya NDC. Sekarang kita harus mencapai apa yang disebut net zero emission. Artinya semakin kita maju di mana pasti konsumsi energi dan kegiatan lainnya, transportasi yang akan mengeluarkan CO2 makin besar, bisa dikompensate dengan upaya menurunkan CO2, entah di energi transportasi maupun sektor yang lain seperti kehutanan. Sehingga secara neto negara Indonesia bisa tetap tumbuh tapi emisi CO2-nya netonya nol. Ada yang menghasilkan CO2, ada yang mengkompensate menurunkan. Ini adalah suatu tugas yang luar biasa penting dan itu adalah apa yang disebut tugas kemanusiaan. Karena yang akan kita selamatkan nggak cuma bumi tapi juga generasi yang akan datang. Anak-anak kita atau kalau seperti saya sudah bicara tentang cucu-cucu kita, generasi mereka yang nanti akan menghadapi akibat dari perubahan iklim yang akan makin nyata. Nah, oleh karena itu, salah satu yang sekarang sedang digodok, disiapkan, yaitu bagaimana energy transition mechanism di PLN menjadi sangat penting. Idenya adalah mengurangi porsi dari coal, batu bara, secara bertahap, secara sama-sama menguntungkan, tidak harus kemudian menyebabkan PLN merugi, dan hasilnya adalah energi di Indonesia yang makin efisien, makin murah, makin bersih, dan juga tentu memiliki reliability yang handal. Itu tugas oleh kita semuanya, terutama pimpinan manajemen PLN yang sekarang sedang kumpul, ada 965 orang yang ada di dalam partisipan ini. Saya berharap bahwa seluruh pimpinan PLN memahami tidak hanya filosofi ITM tapi juga strategi ITM ini, Energy Transition Mechanism, dan apa artinya bagi operasional PLN. Kalau kita akan meretire coal atau mempensiunkan coal, apakah itu di dalam neracanya PLN sendiri karena pembangkit batu bara itu miliknya PLN sendiri, atau yang berasal dari IPP, hitung secara baik. Hitung dengan integriti dan profesionalisme. Biaya yang sudah keluar, harga dari asetnya, dan bagaimana transaksi bisa didesain untuk menguntungkan Indonesia dan menguntungkan kita semua. Bukan keuntungan pribadi, tujuannya sama, yaitu mengurangi jumlah CO2 di sektor energi. Kalau kita mau membangun renewable, apa yang harus dilakukan sehingga renewable itu juga tetap kompetitif?
Dunia internasional saat ini sangat melihat Indonesia. Mereka ingin membantu, tapi mereka juga punya interest. Itu kita tidak nafikan. Bagaimana buat kita mengalign, menyesuaikan interest Indonesia sendiri, kepentingan Indonesia sendiri. Di dalam membangun sebuah sektor energi yang kuat, yang efisien, yang bersih, yang reliable, kita selalu menggunakan kata-kata transisinya harus just and affordable. Adil dan affordable. Bisa terjangkau oleh daya beli rakyat, oleh daya beli sektor ekonomi, dan oleh neraca PLN maupun oleh APBN. Tidak boleh ada yang dirugikan. Ini pasti bisa dicapai. Kalau kita semuanya terbuka, kita jujur, dan kita tidak punya interest pribadi yang sering kemudian bisa mendistorsi keputusan. Kalau kita berpikir dan menciptakan sebuah platform yang reliable, PLN hari ini akan punya reputasi global yang akan diakui dunia. Saya sangat mengharapkan PLN ini akan menjadi institusi perusahaan yang sangat dihormati dan dikagumi dunia. Kalau bicara Indonesia, energi identik dengan PLN, the most efficient, the most professional, the cleanest, the highest integrity, reliable. Waduh, itu cita-cita saya banget. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Pak Dirut, mestinya di Indonesia nggak cuma, oh Menteri Keuangan Sri Mulyani terbaik. Mestinya nanti ada PLN, energy company terbaik di dunia, PLN masuk di dalam jajaran topnya. Perusahaan energi yang bisa dijadikan role model dunia untuk perubahan iklim, saya bayangkan PLN harusnya menjadi salah satu yang ada di sana. Bisa nggak? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Anda semuanya adalah orang-orang profesional dan direkrut untuk mengurus energi Indonesia. Kalau dari CEO sampai pada seluruh pelaksana punya komitmen dan bersama-sama mewujudkan, saya yakin bisa. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan kepada Anda karena ini makanan Anda sehari-hari. Bagaimana mengkonversi energi baru, energi yang CO emission. Jadi kalau dibahaskan semua jadi nggak 50%, 50%, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Sri Hartati. Bagaimana mengkonversikan energi yang relatif CO2-nya besar menjadi energi yang relatif bersih dengan tetap menjaga kinerja keuangan PLN, menjaga beban keuangan negara saya, dan menjaga daya beli masyarakat serta competitiveness dari ekonomi kita. Itu tantangan dan tugas yang harus ditunaikan. Dan itu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang dan juga komitmen serta kemampuan untuk tadi menjaga kepentingan nasional, menjaga kepentingan PLN, menjaga perekonomian nasional pada saat kita berinteraksi dengan dunia internasional. Kalau kita berinteraksi dengan dunia internasional tidak berarti kita kemudian mensacrifice atau mengorbankan kepentingan nasional. Bagaimana kita berjuang menjaga kepentingan Indonesia pada saat bersama-sama di dunia internasional kita bersama-sama ingin mengatasi perubahan iklim. Gunakan daya tawar Anda sebaik mungkin. Daya tawar yang akan dihormati karena Anda bicara tentang kepentingan negara dan bangsa yang legitimate. Itu adalah hal
yang akan dilihat. Dan untuk PLN itu sangat transparan, kelihatan kalau Anda berjuang memang untuk negara atau Anda berjuang untuk segelintir kepentingan. Kelihatan, sangat kelihatan. Mudah sekali dilihat. Dan kalau kelihatan para pejabatnya hanya berjuang untuk segelintir kepentingan, yang tercoreng bukan PLN atau Anda sendiri, yang tercoreng adalah Indonesia. Nah, mari kita bersama-sama, kami di Kementerian Keuangan siap untuk terus bekerja sama dengan Anda. Karena PLN adalah BUMN yang sungguh luar biasa penting dan strategis. PLN juga adalah BUMN yang bahkan dampak dan imbasnya itu langsung terasa di APBN kita. Maka tadi saya sampaikan, kalau APBN sehat, ekonomi Indonesia ikut sehat. Kalau PLN sehat, APBN sehat, ekonomi sehat. Kalau kita mencintai Indonesia, kita akan berusaha membuat ekonomi Indonesia sehat, tangguh, dan kompetitif. Itu berarti kalau untuk saya menjaga keuangan negara untuk juga sehat, reliable, dan sustainable. Untuk PLN, Anda semuanya, jajaran pimpinan, bagaimana membuat PLN menjadi sehat, kompetitif, dan reliable. Itu yang saya sering sebutkan, kalau di dalam ceramah, atau pidato, atau sambutan, saya sering menyebutkan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Caranya ya seperti itu. Tunjukkan dengan karya nyata Anda membuat PLN menjadi sebuah energy company yang terbaik di dunia. Yang siapa saja akan menyebut, maka mereka akan angkat topi penuh dengan respek. Karena ini adalah perusahaan yang diurus dan dijaga dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang yang punya kompetensi, profesionalitas, dan integritas tinggi. Selamat bekerja kepada seluruh jajaran PLN. Saya berharap suatu saat saya yang akan menyampaikan PLN adalah the most competitive, the best company in the world. Seperti tadi Pak Darmawan Prasojo menyampaikan, Ibu Menteri Keuangan termasuk the best Minister of Finance. It's supposed to be PLN, the best energy company in the world. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Menteri, ini atas arahannya tadi Bu. Ini kami semua di PLN semakin paham bagaimana tantangan yang dihadapi oleh negara ini, juga tantangan yang dihadapi oleh Bu Menteri Keuangan. Tetapi tadi dari arahan tadi juga sekaligus membangun semangat optimisme Bu, bahwa ini semua bisa kita lalui. Dan tadi Ibu menekankan kuncinya adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan yang lebih baik lagi, yang lebih prudent, dengan manajemen risiko yang lebih baik lagi, penuh integritas, profesionalisme, dan juga harus bertanggung jawab Bu. Ibu tadi menyampaikan tantangan global yang luar biasa, dari supply side-nya seperti apa, demand side-nya nanti dampaknya seperti apa Bu. Nah ini kami mengalami sendiri, estimasi pertumbuhan demand kami di tahun 2020 itu minus 6 Bu. Tapi ternyata realisasinya hanya minus 0,15 Bu. Jadi kecil sekali. Kemudian tahun lalu pertumbuhan demand-nya harusnya itu 0 atau bahkan minus. Ternyata 4, sekian persen Bu. Dan tahun ini bulan September ini pertumbuhan demand-nya meningkat menjadi 7, sekian persen. Jadi kami mengucapkan terima kasih Bu. Jadi pertumbuhan demand ini juga karena kemampuan dari negara, pemerintah, dan dalam hal ini dalam keuangan dipimpin oleh Bu Menteri Keuangan bernavigasi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap sehat, investasi tetap mengalir Bu. Dan tadi ini teman-teman Bu Sri Mulyani menekankan kalau organisasi PLN-nya itu bagus, perusahaannya efisien, kemudian transparan, profesional, emisinya bagus, pengelolaannya bagus, itu menggambarkan kesehatan Indonesia
Maka kita semua di PLN itu harus mampu menjawab dan menunjukkan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri. Siap Bu Menteri, kami siap menjalankannya Bu. Kemudian mengenai subsidi kompensasi Bu, kami memang berusaha mengetatkan dari biaya pokok produksi kami Bu. Ini sebagai contoh Bu, proses lelang kami semakin transparan, semakin kompetitif, barrier to entry-nya sudah kami remove Bu. Sebagai contoh biaya tenaga angin dulu 13 sen, turun 11 sen. Ini baru bulan lalu kami lelang 5,6 sen Bu. Jadi kami berusaha lebih kompetitif, bahkan dalam lelang kami itu pesertanya ada yang lebih dari 60 Bu. Jadi kami sendiri juga tidak akan tahu siapa yang menang. Ada yang telepon ke kami minta bantuan, ya monggo silahkan ikut, tapi kami juga tidak paham yang menang akan siapa dan harganya semakin kompetitif Bu. Sehingga kami di sini kami kawal Bu agar subsidi kompensasi terus terjaga. Semoga insya Allah ini juga setiap rupiah yang dikeluarkan negara juga akan lebih tepat sasaran Bu. Kemudian mengenai net zero emission 2060 Bu, arahan dari Ibu tadi sudah sangat jelas bahwa ini harus dijalankan, tetapi juga jangan membebani APBN dan negara Bu. Dan di sini juga dicari titik temunya seperti apa. Dan memang kami di sini melihat bahwa dengan kemampuan suatu transparansi, kompetisi, inovasi, semoga dengan semua ini harga energi baru terbarukan semakin kompetitif Bu. Kalau dulu, kalau ingin murah kotor, kalau ingin bersih itu mahal, dan dengan adanya manajemen kami yang lebih transparan tanpa kepentingan Bu, yang penting bagaimana drive the price down dengan adanya kompetisi, insya Allah ke depan, itu kalau ingin energi murah itu ya bersih Bu. Sehingga dalam hal ini proses dari transisi energi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian dengan ETM tadi juga Ibu juga memberi pesan kepada kami, tolong kawal pride. Jadi ini juga affordable, just affordable transition. Jangan sampai kita juga didikte, kita membutuhkan dukungan internasional, kita tidak mampu melakukan ini sendirian, harus dalam kolaborasi. Tetapi juga jangan didikte sehingga merugikan kita. Ini juga menjadi catatan kami Bu. Nah, untuk itu kami siap berkolaborasi Bu kepada semua pihak. Ini tugas besar, tugas berat. Tadi juga Ibu juga melontarkan di sini bahwa listrik itu bukan hanya komoditas tetapi juga pendorong penggerak ekonomi nasional, sehingga titik-titik pertumbuhan ekonomi baru bergantung dari itu. Itu tugas mulia juga kami akan jalankan. Dan ini arahan dari Bu Menteri tadi, bagaimana transisi ini bisa berjalan dengan baik tetapi juga affordable. Nanti kami akan berikan surprise Bu. Ini kebetulan ada pertumbuhan demand baru di luar RUPTL, yang di luar dugaan kami di daerah-daerah yang baru juga Bu. Nah di sini kami akan melakukan leapfrog, di mana tidak lagi melalui fossil fuel tetapi langsung jumping ke suatu strategi menekankan pada pertumbuhan dari energi baru terbarukan. Dan semoga dengan adanya suatu kultur baru di sini transparan, kompetitif, inovatif, semoga harganya juga bisa lebih murah Bu. Jadi nanti kami berusaha akan memberikan surprise ke Ibu. Kemudian juga energy transition mechanisms, just transition ini sedang kita jalankan, mohon dukungannya. Dan tadi tantangan Ibu bagaimana ke depannya agar PLN ini ya tidak bisa sekelas Ibu tapi mirip-mirip Bu. Mendapatkan penghargaan internasional itu suatu tantangan yang luar biasa. Ini teman-teman semuanya hadir semuanya Bu. Tadi sampai 1.900 sampai 1.000-nya itu sudah mentok Bu. Ini dari Zoom-nya itu yang masuk tadi kami hitung sekitar 2.500. Jadi ini semuanya ingin mendengarkan wejangan dari Ibu. Sekali lagi matur sembah nuwun Bu atas arahan. Ini suatu kehormatan luar biasa dan arahan dari Ibu semuanya akan kami laksanakan Bu. Pola batik tegas bertautan, gurat garisnya membuat terkesima. Arahan Bu Menteri kami siap tuntaskan, menguatkan PLN, mendukung kejayaan Indonesia. Matur sembah nuwun Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan Prasojo. Terima kasih. Matur Terima suwun. kasih. Matur suwun semuanya. Pak Darmawan, kalau bisa ya, kalau ngomongin PLN, anak-anak muda itu kemudian bisa melihat perusahaan bagus,
Saya pengen bekerja di situ karena memang bisa berkontribusi pada Indonesia, membawa nama baik. Jadi reputation building yang benar-benar basisnya adalah the real fundamental sound dari kinerja PLN. Saya rasa itu akan sangat baik. Terima kasih Pak Darmawan, semoga bisa menjalankan amanah untuk seluruh pimpinan PLN dengan baik. Komitmennya sangat mengencourage saya tadi kalau demand yang mulai tumbuh dengan baik, tentu dengan ekonomi momentum pemulihannya kita jaga, kita harap akan betul-betul juga mengurangi tadi excess supply yang selama ini Pak Darmawan sampaikan kepada kita semua. Terima kasih, selamat bekerja semuanya. Saya pamit, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Paparannya luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas Pak Dirut. Terima kasih Bu Sri Mulyani atas paparan yang luar biasa tentang arah dan strategi pemerintah untuk perekonomian Indonesia, terutama kontribusi PLN terhadap perekonomian Indonesia. Sekali lagi Bu, terima kasih atas kesediaan menjadi pembicara pada acara ini di tengah padatnya jadwal. Kami seluruh warga besar PLN selalu mendoakan agar Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tetap diberikan kesehatan dan keselamatan.